Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Barghazali dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab mengenai tugas satu dari pemrograman berbasis web ya. Di sini tugasnya yaitu, nah ini soalnya ya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UTTRA. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada front-end-nya aja ya, belum ada back-end-nya. Kemudian ada 4 halaman website yang harus kita buat. Yang pertama halaman login, ya, ada input email dan password, ada tombol loginnya. Kemudian kalau salah ada pop-up alert-nya ya, yang berisi email atau password salah. Ada forget password dan juga untuk pendaftarannya ya, nanti ada tombolnya. Kemudian ini contohnya. Lalu selanjutnya dashboard menu ya, terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan juga history. Kemudian nanti ada tampilkan greeting juga berdasarkan local time-nya ya. Lalu, nah ini contohnya kayak gini. Di input menu ada nomor delivery order. Nah ini dashboard menu ya, ada input nomor DO-nya. Kemudian kalau dicari nanti muncul ya. Seperti ini contohnya. Ada nama mahasiswa, ada status pengiriman, kemudian ada detail ekspedisinya juga, tanggal kirim, jenis paket, juga total pembayarannya. Lalu ada informasi stok bahan ajar juga, menambahkan secara dinamis dari data dummy pada data JS ya, terhadap data bahan ajar tersebut. Kemudian ada fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, hmm, nah ini contohnya ya. Ini struktur foldernya. Nah ini untuk kriteria penilaiannya. Oke, kita langsung mulai aja. Tapi sebelumnya mohon maaf karena saya lagi flu ya, jadi ada mungkin terganggu. Dan ini juga saya record mepet jadwal ya. Di jam 10 pagi, sebentar lagi deadline karena memang sibuk dengan pekerjaan juga. Mohon maaf sebelumnya untuk tutor baru bisa mengumpulkan di akhir-akhir sesi. Jadi mungkin akan saya percepat aja ya untuk penjelasannya. Mohon maaf juga kalau misalkan saya kurang pintar ya untuk menjabarkan atau menjelaskan secara detailnya kayak gimana ya. Kita mulai di sini ada style CSS-nya. Ini untuk login untuk body dan loginnya ya, untuk tampilan loginnya nanti. Ini di dashboard body. Style CSS seperti ini. Ini ada semua sih di sini kita pisahkan ya sesuai dengan arahan. Ada struktur CSS, kemudian di sini untuk image-nya, untuk JavaScript-nya dan juga untuk HTML-nya. Di sini nah ada untuk login, kemudian untuk mana nih untuk modalnya nanti. Lalu ini ada dashboardnya. Di sini nanti kita lihat sama-sama ya. Di sini pakai gradient, perubahan warna, biru ke ungu, biru tua ke ungu, biru muda ke warna krem ya. Kemudian nanti di sini juga ada untuk greeting, ada font size greetingnya, ada untuk layoutnya, ada menu grid-nya juga di sini. Kemudian di sini ada untuk CSS tracking-nya juga untuk menu tracking nanti. Kemudian masih ada lagi nih untuk stok ya, CSS untuk stoknya, untuk menu stok nanti. Oke, kita langsung saja ya. Kita ke logiknya dulu, main.js. Nah, di sini untuk login logiknya ya, di sini. Login form, dia get element by ID dengan login form. Lalu nanti di sini DOM-nya ya, email, dokumen, get element by ID, by email, kemudian by password. Membaca value-nya. Nah, ini value-nya ada di mana? Nah, ini ada di HTML di sini. Eh, mana ya? Nah, ini dia nih. Ini untuk login form-nya ya. Nah, dia manipulasi datanya dari sini untuk emailnya, kemudian juga untuk passwordnya. Lalu, nah, datanya dari mana? Data penggunanya. Nah, ini dibacanya eh, user data pengguna file yang menemukan email dan juga password itu dari data.js yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, dia ngebaca data pengguna ini ya. Gitu.
Lalu lanjut ke modal berikutnya. Ini ya ini untuk tampilan ya, untuk tampilan forget password, untuk tampilan mana close buttonnya, kemudian di sini untuk config-nya. Jadi ini tuh apa ya bahasanya UI-nya lah gitu ya bahasanya ya. Jadi nanti ketika forget password itu blok di sini itu fungsinya untuk supaya menghilangkan ya. Nanti kita kelihatan lah. Saya bahasanya agak kurang pas ya mungkin ya. Nanti kita bisa langsung lihat aja saat prakteknya seperti apa. Kita lanjut ke dashboard, logic dashboard. Di sini logic dashboard itu sama ya. Nah, kita elemen by ID sama seperti tadi di atas domnya. Kemudian, nah ini ada alert ya kalau misalkan nanti kita mau masuk, kemudian kita belum ada login, nanti muncul keterangan silakan login terlebih dahulu, kayak gitu. Lalu ini greeting otomatis berdasarkan waktu ya. Jadi karena sesuai arahan di sini ya, ada greeting otomatis tadi. Aneh. Hmm, Greeting otomatis. Nah ini dia. Tampilan greeting berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Nah ini dibuat ya. Grid text-nya itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore mengikuti jamnya. Get hour-nya itu mengikuti jam sekarang ya. Di sini nanti greeting-nya itu di sini grid text user nama user role. Jadi nanti tampilan greeting-nya itu dia membaca nama dan juga role. Nama dan role-nya ada di mana? Nama dan role itu ada di sini. Misalkan nanti kita login pakai admin Sita. Nah, namanya kan admin Sita ya. Kemudian role-nya kan administrator. Jadi nanti di sini ketika greeting text itu akan muncul selamat pagi, misalkan kita login pagi di sini ya. Selamat pagi, admin Sita dalam kurung administrator kayak gitu. Kemudian ini ada logic untuk tombol layoutnya. Lalu di sini ada function navigasinya ya, navigasinya. Lalu di sini untuk logic trackingnya. Nah, di sini function cari delivery order ya, DO. Nah, kayak gini ini sama juga sih semuanya berkaitannya dengan indeks ya. Forgot passwordnya di sini, untuk pendaftarannya juga di sini, tapi ini nggak kita aktifkan ya, karena memang tidak diminta juga. Jadi hanya di sini keterangannya kalau diklik lupa password, ya udah muncul silakan hubungi admin. Lalu untuk daftarnya juga sama ya, silakan hubungi admin untuk pendaftaran akun Anda kayak gitu. Oke, nanti ini berkaitan ya. Jadi logic di JavaScript di sini itu saling memanggil ke HTML di sini yang dashboard ya di dashboard, yang stock di stock, yang tracking ya di tracking juga kayak gitu. Kayak ini contoh tracking, fungsinya cari delivery order. Nah, dia masuk ke sini juga kayak gitu. Ini nah ini jelas ya. Sudah terlihat semua trackingnya. Nah, ini input delivery order. Kemudian dia membaca delivery ordernya di sini kayak gitu. Dan ini kita memanggil ya, kita memanggil data.js. Jadi HTML di sini itu berkaitan dengan atau bersinambungan dengan data di sini ya, yang diberikan dari e-learning-nya. Lanjut, ya, selanjutnya di sini kalau misalkan kita langsung enter nomor delivery ordernya itu nggak akan muncul ya. Itu nanti bakal ada alert kayak gini. Lalu kalau kita salah input delivery ordernya nanti ada keterangan nomor delivery order tidak ditemukan juga kayak gitu. Selanjutnya di sini untuk stok ya, tampilan stok bahan ajarnya ini sama ya, nariknya dari data bahan ajar. Nah, itu keterangan di dalamnya nih. Nanti ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan juga stoknya. Lalu di sini ini modal function ya. Untuk IPA-nya juga di sini untuk menampilkan data stok ya. Nanti kita cek langsung di prakteknya. Lalu ini simpan data baru dari form ini sama form juga ya. Jadi nanti kita bisa untuk simpan data stok ya. Tapi
Saya bingung juga sih di sini. Kayaknya sorry, kita ada soal untuk buat stok baru atau enggak ya? Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru. Fiturnya sih ada ya, tapi kalau perintahnya dicoba atau enggak sih nggak ada perintahnya ya. Tapi ya nanti kita coba aja. Oke, untuk logiknya sih selesai ya. Kayak gini aja. Ini datanya dari sini semua. Sini ya ada semua ya. Pakai var supaya bisa terintegrasi dengan mudah ya. Di sini untuk trackingnya ada. Lalu ini indexnya, HTML-nya. Ini untuk lupa password untuk daftar ya. Di dashboard. Ini untuk greetingsnya. Nanti di sini ada tampilan menu utamanya juga. Ini untuk UI-nya ya. Ada menu on click agar bisa diklik. Kemudian juga nanti ada alert ya, karena di sini kan kita nggak dulu sampai ke laporan dan juga historik. Jadi nanti ketika kita klik itu bakal muncul keterangan laporan belum tersedia dan histori belum tersedia juga ya. Ini untuk stoknya. Jangan urutannya seperti ini ya, pada lokasi barang, nama barang, jenisnya di situ cover. Yang ini untuk nambah datanya, tambah data bahan aja nanti bisa disimpan ya. Lalu ini untuk trackingnya. Oke. Nah, di sini juga ada cari delivery ordernya. Kita mulai aja langsung ya untuk mempersingkat waktu dan agar lebih mudah juga dalam penjelasannya. Kita go live ya. Di sini saya pakai extension untuk mempermudah. Nah, ini untuk tampilan utamanya, tampilan pertamanya. Di sini ada email, password, ada forget password. Nah, ini yang saya bilang kalau diklik nanti ada keterangan ya silakan hubungi admin untuk permintaan reset password Anda. Nah, kalau di daftar itu ada keterangan juga silakan hubungi admin untuk pendaftaran akun Anda. Ini berkaitan dengan ini dia. Forget password. Eh, ya, sepertilah index. Nah, ini dia. Forget password ya. Silakan hubungi admin untuk permintaan reset password Anda. Nah, kemudian di sini ada tombol close-nya juga ya. Kemudian daftar, silakan hubungi admin untuk pendaftaran akun Anda ya. Oke. Lalu untuk emailnya gimana? Nah, ini juga ada alertnya. Kalau misalkan kita masukinnya salah, admin doang misalkan. Ini kita login. Nah, harus masukin email ya. Ada add di sini. Jadi kalau misalkan salah. Kemudian gimana kalau misalkan salah nih, add 123. Ini kan salah ya. Nah, email atau password salah ya. Ada alertnya, jadi kita sudah melengkapi soal nomor satu di sini ya. Kalau misalkan salah atau tidak sesuai, muncul alert yang berisikan bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Kayak gitu, oke. Nah, ini kita langsung mulai aja. Kita login. Loginnya ini saya pilih pakai yang user admin ya. Kita login. Selamat datang, admin Sita. Nah, ini ya. Greetingnya. Kita oke. Nah, lalu di sini ada selamat pagi, admin Sita, administrator. Ini yang saya bilang tadi ada di greeting. Itu adanya di... Hmm, salah di sini. Mana tadi ya? Saya lupa. Nah, oh, bukan nih. Ini main bener. Nah, ini nih greeting content, text content ya. Jadi di sini greet text-nya selamat pagi itu ngambil dari jam di sini ya karena get hour-nya di sini jam 10 pagi, di sini masih jam 10 pagi cuma kehalangan sama jam saya sama muka saya. Lalu di sini masuk ke kategori di bawah jam 12 siang. Jadi masuk ke selamat pagi. Lalu selanjutnya user membaca nama ya yang dari data JS karena kita namanya itu admin, admin Sita. Lalu di sini ada role-nya administrator. Ini sebagai role kita. Mana? Nah, ini dia role-nya administrator namanya administrator. Oke.
Ini menu utamanya tadi ada di UI juga. Ini tombol login ya. Ini kita bisa klik. Nah, kita bisa login. Kita login lagi. Lalu kita lanjut ke informasi bahan ajar. Di sini kita masukin ya. Nah, ini untuk informasi bahan ajar ya, untuk melengkapi jawaban dari. Nah, ini juga artinya sudah selesai ya. Untuk soal nomor 2. Soal nomor 1 sudah selesai, lalu soal nomor 2 di sini juga sudah selesai ya. Kita kembali dulu. Ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, ada laporan dan juga histori transaksi. Kita lanjut ke informasi bahan ajar ya. Nah, di sini ada data-data yang diberikan dari e-learning. Kita juga di sini sebenarnya bisa tambah data sih. Lokasi misalkan apa deh, Bogor, barang, kode barangnya misalkan satu. Nah, barangnya apa ya? IT misalkan jenis barangnya buku, edisinya satu, jumlah stoknya 10 misalkan. Ini kita simpan. Data berhasil ditambahkan ya. Nah, ini masuk nanti nih. Kode lokasinya Bogor, kode barangnya satu, nama barangnya IT, buku, jenisnya buku, edisinya satu, stoknya 10 ya. Kayak gitu sih. Nah, ini covernya paling ngambil dari, narik dari yang ada aja ya untuk covernya. Paling nanti dieditnya kalau mau diedit, diedit di dalam sih. Selanjutnya, kita kembali ke dashboard. Kita ke tracking pengiriman. Nah, ini masukkan dari folder. Nah, ini kalau misalkan kita klik cari doang, nanti ada alert. Silahkan masukkan nomor DO terlebih dahulu. Gitu. Ini ada di sini nih. Mana tadi? Salah. Main.js. Stop. Tracking mana? Nah, ini dia tracking. Nah, jika kita input tanpa ada apa-apa, maka akan muncul silahkan masukkan nomor delivery order terlebih dahulu. Lalu gimana kalau misalkan nomor delivery ordernya salah nih? Datanya salah. Nah, kalau misalkan kita masukkannya salah, satu, 2, 3, 4 nih ya, maka keterangannya nomor DO tidak ditemukan gitu. Nah, ini kita, saya udah ada nih ya, ngambil yang 301234. Kita lihat dulu data.js. Nah, saya ngambil yang paling atas ya, yang punya Rina Wulandari. Oke, ini untuk data trackingnya kita cek apakah berhasil muncul. Nah, berhasil muncul ya untuk detail pengiriman, nomor delivery ordernya, namanya, statusnya, ekspedisinya, tanggal kirim, total pembayaran, dan riwayat perjalanannya seperti ini. Oke, kita kembali ke dashboard. Lalu uh, untuk CSS-nya ya, saya baru ingat ini sesuai yang tadi dibilang ya, pakainya gradient, jadi perubahan warna biru tua, biru muda, putih, kemudian balik ke warna ungu. Itu adanya di sini nih. Nah, ini nih, CSS untuk dashboard body. Mohon maaf tadi ada cut dulu sebentar ya karena hidung saya memar ya. Jadi harus di-cut dulu tadi. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut lagi tadi selesai penjelasan di CSS ya. Nah, lanjut kita ke laporan dan histori transaksi. Tapi balik lagi ya karena di soal belum dimuat. Jadi untuk laporannya saya bikin keterangan laporan belum tersedia dan untuk histori transaksinya juga sama ya untuk histori belum tersedia kayak gitu. Jadi untuk soalnya sudah berhasil dilengkapi ya. Eh, Sekian aja paling penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.